Halo Mas Bro, berjumpa lagi ya bersama saya Mr. Bondet ya, tentunya di konten saya Mr. Bondet Channel ya. Dan kita bertemu lagi, bisa bertatap muka lagi, bisa berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman dengan Mas Bro di rumah ya. Dan kali ini saya juga akan menjawab pertanyaan Mas Bro juga ya, yang kemarin sudah komentar di konten saya tentang cara menggacorkan shogun secara alami Mas Bro tanpa doping. Ya, karena penggacoran burung shogun itu ada dua versi Mas Bro, penggacoran secara alami, penggacoran secara instan atau menggunakan doping ya. Pasti ada cara-caranya Mas Bro, tapi kedua ini ada satu unsur yang sangat mendukung keduanya ini Mas Bro, yaitu perawatan harian yang maksimal Mas Bro ya. Dengan perawatan maksimal pasti shogunnya akan bisa sesuai yang kita inginkan Mas Bro ya. Kembali lagi ke laptop ya, tentang cara penggacoran shogun secara alami ya. Namun sebelum saya memberitahu ya, sebelum saya membocorkan pengalaman saya ke Mas Bro di rumah, alangkah indahnya ya jika Mas Bro di rumah subscribe channel saya agar saya tetap bisa berbagi pengalaman saya, berbagi ilmu saya dengan Mas Bro di rumah. Karena berbagi itu indah ya. Jadi Mas Bro berbagi subscribe, saya berbagi ilmu. Oke, langsung saja ya. Kita ke cara penggacoran shogun secara alami. Nah, ini shogun saya Mas Bro ya. Ini gaco pelapis saya, gaco pelapis ketiga saya Mas Bro. Sudah prestasi, sudah jalan gantangan, di rumah pasti gacor ya. Ya. Dan saya akan beritahu ya, atau bocorkan trik-trik saya bagaimana sih agar shogun bisa gacor seperti ini. Nah, syarat-syarat agar shogun itu bisa gacor Mas Bro, yaitu ada dua faktor yang sangat penting Mas Bro. Yang pertama yaitu perawatan harian Mas Bro, dan yang kedua yaitu pakan harian Mas Bro. Nah, tentu dua faktor ini tidak bisa lepas, tidak bisa diabaikan Mas Bro jika shogun kita ingin gacor maksimal Mas Bro ya. Nah, bagaimana sih tentang perawatan harian? Ya, perawatan harian itu sebenarnya sangat mudah Mas Bro. Yang penting Mas Bro harus konsisten, harus terapkan cara-cara itu setiap harinya Mas Bro ya. Yaitu perawatan harian, Mas Bro bisa mengembunkan shogunnya setiap pagi Mas Bro. Jam 5 pagi Mas Bro bangun ya untuk mengembunkan shogunnya ya. Setelah mengembunkan shogunnya, Mas Bro langsung menjemur shogunnya secukupnya Mas Bro ya, sesuai dengan kebutuhan burung Mas Bro. Tapi jika shogun Mas Bro sedang mabung atau sedang hilang, menjemurnya itu jangan berlebihan ya, karena nanti bisa keriting bulunya Mas Bro, bisa akhirnya nggak rapi ya. Jadi kalau sedang mabung, menjemurnya itu secukupnya Mas Bro, jangan terlalu berlebihan. Tapi jika shogun Mas Bro kondisi seperti ini, dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sempurna ya, nggak posisi mabung, Mas Bro bisa menjemurnya itu jam setengah 7 pagi sampai dengan jam 10 siang Mas Bro ya, ketika matahari baru saja kelihatan ya, atau baru saja terbit, sampai matahari itu sudah di atas ya, sudah panasnya itu panas ekstra ya. Jam setengah 7 pagi sampai jam 10 siang itu merupakan fase-fase penjemuran yang bagus menurut saya Mas Bro ya. Yang kedua yaitu pengkerodongan Mas Bro ya. Pengkerodongan Mas Bro bisa dilakukan sesuai dengan karakter burungnya Mas Bro. Ada burung yang sukanya atau cocoknya full kerodong, ada burung yang sukanya dilar Mas Bro atau tidak dikerodong. Itu hanya Mas Bro yang tahu ya, yang di rumah yang bisa memastikan burung ini
tipikal dikerodong atau diler ya tiap harinya Mas Bro di rumah yang mengetahui ya. Dan jika shogun Mas Bro karakternya dikerodong, jika shogun Mas Bro itu karakternya atau bagusnya itu di full kerodong, nah, setelah Mas Bro pengembunan jam 5 pagi ya sampai penjemuran jam 10 siang sudah dikerodong Mas Bro ya. Ketika dikerodong Mas Bro bisa sambil dimasteri ya atau ditempatkan di tempat-tempat yang nyaman Mas Bro. Tujuannya agar shogun Mas Bro bisa beristirahat dengan tenang, dengan nyaman ya, tanpa ada gangguan. Dan itu kenyamanan itu yang membuat shogun Mas Bro di rumah itu akan menjadi cepat, atau maksud saya akan menjadi lebih cepat gacor Mas Bro atau bunyi ya. Nah, fungsi kerodong atau fungsi pengkerodongan ini itu ada manfaatnya Mas Bro. Yang pertama yaitu untuk menstabilkan birahi shogun Mas Bro di rumah ya. Ketika shogun itu dikerodong, maka shogun itu dapat beristirahat dengan nyaman tanpa melihat burung shogun lainnya atau burung-burung lainnya ya. Jika shogun itu melihat shogun lain, pasti tipikal tarungnya itu lebih tinggi ya, atau akan sering bunyi karena melihat shogun liaran atau shogun lain di rumah kita Mas Bro. Jadi pengkerodongan itu fungsinya untuk membuat shogun lebih nyaman dan juga menstabilkan birahi shogun Mas Bro. Nah, namun jika shogun Mas Bro itu karakternya diler ya atau cuma nggak dikerodong setiap hari, Mas Bro bisa menaruh shogun Mas Bro itu di tempat-tempat atau di depan rumah ya, yang penting terhindar atau aman ya dari binatang buas dan orang buas tadi ya. Dipastikan di tempat yang nyaman, aman, tapi tidak melihat shogun lainnya Mas Bro yang ada di sangkar ya, tidak melihat shogun kita yang lain ya. Jadi tujuannya agar shogun itu tidak setiap hari tarung gitu ya, secara tatap muka gitu ya. Jangan Mas Bro, itu akan membuat shogun lebih jenuh ya, karakter atau faktornya akan berkurang Mas Bro. Jadi untuk Mas Bro yang memiliki shogun lebih dari 2, alangkah baiknya dicandelkannya itu jangan sampai saling melihat ya shogun satu sama yang lain Mas Bro. Di tempatnya di yang satu di depan atau yang satu di belakang atau yang di samping ya. Yang penting jangan sampai saling bertatapan Mas Bro ya. Nah itu ya perawatan harian menurut versi saya agar shogun Mas Bro menjadi lebih cepat gacor tanpa doping ya. Syarat yang kedua Mas Bro yaitu tentang pakan harian. Nah, pakan harian ini Mas Bro juga sangat penting untuk shogun kita. Karena apa? Kita jangan sampai asal memberi pakan Mas Bro ya, pengen gacor tapi kita asal ngasih makan ke shogun kita ya. Yang penting hidup ya. Aduh, itu menurut saya salah kaprah ya. Jika shogun kita ingin gacor, maka kita harus kasih makan yang kiranya pas Mas Bro, pas dalam protein terpenuhi, vitamin terpenuhi ya, nutrisi juga terpenuhi Mas Bro. Jika semua itu terpenuhi, maka shogun Mas Bro itu akan lebih cepat atau metabolismenya akan menjadi lebih baik dan pasti akan menjadikan dia lepak atau lebih cepat bunyi ya, atau lebih cepat gacor. Jadi Mas Bro alangkah baiknya untuk memilih pakan yang sesuai atau yang sangat cocok untuk shogun Mas Bro di rumah. Namun jangan sampai Mas Bro mengasih makanan gonta-ganti ya, atau gonta-ganti pakan. Nah ini yang menurut saya juga salah kaprah Mas Bro ya. Menurut saya atau saran saya, Mas Bro bisa konsisten dalam satu pakan Mas Bro. Yang penting pakan itu memenuhi 3 syarat tadi ya, protein terpenuhi, nutrisi terpenuhi, vitamin terpenuhi Mas Bro ya. Insya Allah akan cepat gacor. Jangan sampai kita meniru-niru pakan-pakan teman lainnya Mas Bro. Wah, teman kita memakai ini, kita ikut. Ketika teman pakai yang lain, kita ngikut.
itu akan menjadikan shogun kita susah untuk gacor Mas Bro, karena faktor utama itu harus konsisten Mas Bro ya. Kita harus konsisten dengan perawatan harian, konsisten dengan pakan harian Mas Bro ya, karena belum tentu shogun kita memakai ini atau nektar ini gacor ketika teman kita memakai nektar yang sama dengan kita juga ikut gacor Mas Bro. Tidak, karena semua shogun itu beda-beda karakter ya, beda-beda cara untuk menggacorkannya ya. Jadi kita harus memahami karakter burung kita Mas Bro, maunya seperti apa kita ikutin saja Mas Bro, insya Allah nanti akan gacor dengan sendirinya Mas Bro. Pengen beli atau pengen punya shogun langsung gacor, beli Mas Bro. Rokok kocek di dalam-dalamnya ya, kita beli burung gacor pasti kita langsung mendapatkan burung gacor ya, karena uang menjawab semuanya Mas Bro. Tapi untuk Mas Bro yang ingin atau yang lebih suka berproses ya, lebih suka berproses, maka lakukanlah apa yang tadi saya beritahu kepada Mas Bro ya tentang caranya. Insya Allah cara-cara tadi itu sangat bermanfaat, dan jika dipraktekkan insya Allah shogun Mas Bro bisa gacor ya. Yang penting konsisten tentang perawatan harian dan juga pakan harian Mas Bro. Insya Allah Mas Bro di rumah pasti akan puas jika shogun yang tadinya Mas Bro beli dari Om Yokan menjadi gacor seperti ini Mas Bro. Apalagi jika digantang sudah prestasi Mas Bro. Beli 50.000 bisa menjadi 5 juta Mas Bro, karena proses itu tidak mengkhianati hasil Mas Bro. Proses itu indah, hasilnya pun akan lebih indah Mas Bro. Oke, itulah tadi ya beberapa cara tentang menggacorkan shogun secara alami. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Mas Bro di rumah. Jangan lupa untuk Mas Bro di rumah subscribe channel saya, like dan juga komentar. Jika Mas Bro ingin bertanya tentang dunia pershogunan, insya Allah saya akan jawab. Kalau perlu saya buatkan kontennya Mas Bro. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Salam PSI Nusantara.